Shalom! Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa.
Shakara barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala lo. Shikira la 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 bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir bersama-sama Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau tenggelamkan Tuhan setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami Tuhan bisa berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya pada saat kami memuji menyembah Tuhan, pintu surga terbuka bagi setiap kami ya Aba. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan menghibur, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan akan kirimkan penolong bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Baik dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami, studi setiap adik-adik kami. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Bila hidup kami, apapun yang kami lakukan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, siapkan setiap hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru. Mari kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah
akan lebih semangat lagi. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memeriahkan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya percaya kita akan lebih baik lagi untuk menyembah Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Setiap tangan-tangan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Aba. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau jaga
Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau
bagi kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami dan hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord.
Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Hadirat membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan memberikan kami semangat dan kekuatan yang baru. Kami adalah orang-orang pilihan yang Engkau pilih. Dan apa yang Engkau pilih dunia tidak sanggup untuk menarik kami dari kasih-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekuatan dan kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdiri dengan kepala dan mata yang tertuju. Dengan kepala tegak kami mau katakan, Tuhan, terlalu bangga kami memiliki Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan kasih yang tak terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rasakan kehadiran-Mu Bapa ketika umat-Mu datang memuji dan menyembah Engkau, menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih buat tempat ini Tuhan, di mana tempat Engkau hadir dan Engkau melawat dan memberkati kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Dan Tuhan, sekarang kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Bapa. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Tanpa firman-Mu, kegelapan di sekeliling kami tidak bisa melangkah dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami minta urapan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Urapi umat-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah hati kami mendapat tempat di dalam hati-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan tumbuh dan berakar di dalam hati dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Untuk Tuhan Yesus Kristus oleh anugerahnya, dan juga untuk Pak Edwin dan Cici. Memang sudah panggilnya Cici ya dari dulu. Dan boleh diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan luar biasa tadi saya melihat Koko Hoki melayani, dan juga Meme ya. Belasan tahun yang lalu jumpa keluarga ini. Keluarga ini menyerahkan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan Tuhan memberikan mandat kepada Pak Edwin dan keluarga untuk melayani di tempat ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah beberapa kali, kayaknya dari awal tahun sudah ada di tempat ini setiap bulan untuk mengikuti MDPJ. Ini caranya Tuhan juga saya boleh bertemu kembali dengan Pak Edwin dan keluarga. Terima kasih. Ketika saya melihat Hoki dan juga Meme melayani, saya ingat saya dan keluarga. Anak saya yang nomor 1 main keyboard, yang kedua main drum. Makasih ya Koko drum. Tadi sudah melayani. Dan yang ketiga itu melayani di media. Yang keempat masih 2,5 tahun. Jadi saya melihat ya kurang lebih ya keluarga, satu keluarga boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan malu, jangan sungkan atau merasa paise ya. Kalau orang Mandarin bilang, jangan merasa malu kalau seandainya kita dan keluarga kita melayani Tuhan. Bagi dunia bilang, wah melayani Tuhan apa itu? Yosua dia berdiri di hadapan jemaat umat orang-orang Israel, dibilang begini, sekarang kalian memilih, kalian mau mempercayai Tuhan atau mempercaya Dewa Baal? Tetapi saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi statement yang diberikan oleh Yosua di hadapan orang Israel itu benar-benar biarlah menginspirasi kita, supaya kalau seandainya kita dan keluarga kita melayani Tuhan,
Melayani Tuhan itu bukan sebuah beban Bapak Ibu, tetapi itu adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mandat itu bagi kita dan keluarga kita. Amin. Jadi saya berdoa biarlah keluarga-keluarga di tempat ini, nggak apa, bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita, bawa orang tua kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda Albert Ndun. Saya berasal dari NTT. Ada yang tahu NTT? NTT di mana ya? Ya, kami sama Timor Leste itu satu daratan. Ya, jadi dari Kupang tempat kami itu ke Timor Leste itu jalan darat 12 jam naik bus. Jadi satu daratan, hanya dipisah sama parit aja. Ya, seperti itu ya. Dan kalau kakek saya berasal dari Pulau Rote. Pulau Rote itu udah dekat Darwin. Bentar lagi itu udah nyampe Darwin. Mancing-mancing terdampar. Di sini kan orang mancing terdampar Singapura ya kan. Kalau di tempat kakek saya berasal itu dari Rote itu, mancing-mancing terdampar Darwin, Australia. Ya, jadi luar biasa. Saya di Kota Batam ini baru 25 tahun merantau. Jadi dari tahun 2000 sudah ada di Kota Batam, Bapak Ibu. Dan saya di Jamaah Tuhan tahun 2003. Disitulah saya merasakan jamahan Roh Kudus, dan dari situlah saya menyerahkan hidup saya total kepada Tuhan. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dan untuk melayani. Ya, rekan-rekan saya di sini ada Cinovi, ada Ito Romintanya, Rentina, ya itulah. Pokoknya alat kita lah ya. Jadi puji Tuhan bertemu, dan saya sangat senang pelayanan di tempat ini semakin maju dan diberkati. Senang jumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya sudah menikah. Istri saya alak itu Boru Niraja. Orang Batak Boru Manalu. Kalau ada di sini si Momora Purba, nah itu hula-hula. Ya itu hula-hula ya. Jadi kalau saya dikasih marga, itu marganya Samosir. Kalau dikasih, tapi belum, nanti one day kalau ada kesempatan mau juga dikasih marga Samosir biar sah ya kan. Puji Tuhan. Jadi saya background pelayanan itu lebih ke misi, dan juga kayaknya pernah sama-sama juga Pak Edwin kami melayani di jalanan ya. Pernah melayani anak-anak jalanan, terus di penjara-penjara juga. Seperti itu. Senang aja sih melayani di tempat-tempat seperti itu. Tuhan Yesus berkata, ketika aku dalam penjara engkau mengunjungi aku, ketika aku sakit engkau melawat aku, ketika aku telanjang engkau berikan aku pakaian, aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Jadi ternyata Tuhan Yesus mengambil rupa seperti orang-orang susah, supaya orang yang punya hati yang tulus bisa melayani juga dengan tulus. Tapi kalau seandainya seorang pejabat tinggi tiba-tiba dia di jalan minta-minta, kita pikir loh, si kawan ini kan jenderal, wah itu pasti berlomba-lomba orang mau berbuat baik. Akulah, makananku lah, ini saksang, ini enak, ini andaliman, enak, lebih enak, ada arsiknya, nggak kayak punya dia. Pasti orang berlomba-lomba kalau seandainya seorang pejabat memposisikan diri sebagai orang susah. Tapi kalau benar-benar seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang tulus hatilah yang bisa melakukan itu. Amin. Dan oleh karena itu saya berdoa supaya setiap kita juga memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Anak saya 4. Yang pertama laki-laki, itu pemain keyboard. Yang kedua cowok, pemain drum. Yang ketiga pria di media. Yang pria ini kelas 5 SD. Ya. Nah, yang cowok itu naik kelas 2 SMP. Nah, yang laki-laki nomor 1 itu masuk SMK 2, udah diterima. Kayaknya tadi malam dikasih tahu saya udah diterima. Karena lama itunya pengumumannya, harusnya sore kemarin katanya ditunda. Ditunda jadi katanya sih udah diterima, dia ambil kuliner. Gue bilang gas aja bang, apa yang ditaruh Tuhan, nanti jangan lupa kalau udah jadi chef kasih juga masakan andaliman itu. Iya, biar di mix kan. Jadi saya bilang kalau melayani Tuhan
apa yang ada di panggilan, apa yang Tuhan taruh untuk kalian sukai, ya jalan aja lah. Ya Tuhan beserta kalian. Saya seperti bilang. Yang ketiga yang usia 2,5 tahun, tapi selalu lagu kesukaannya itu berkali-kali Tuhan menolongku, berkali-kali Tuhan kuatkan. Jadi itu terus dinyanyikan, nggak boleh lagu lain. Dia bilang luar biasa, masih bayi, masih kecil, udah ditaruhkan Roh Kudus sudah menuntun bagaimana untuk dia memuji dan menyembah Tuhan. Saya bersyukur. Dan hari ini istri saya melayani WL. Terus anak-anak saya semuanya melayani hari ini. Luar biasa, bersyukur. Itu saja perkenalan. Oh, satu lagi, saya melayani di GBI Winner di Pasir Putih. Gereja yang kita rintis itu baru ditabiskan bulan Mei kemarin. Kebetulan Pak Edwin dan juga Cici juga hadir. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan selain itu kita juga ada pelayanan penjangkauan di Rumah Liar Balai Kolam juga. Di situ ada rumah belajar. Jadi anak-anak yang belajar di situ dari praskul sampai SMP itu kurang lebih 100 anak. Jadi kalau ada acara Paskah, acara Natal di sana, yang melayani itu saudara kita yang dari Muslim. Mereka yang parhobas di depan menyambut Aser di Maaser itu mereka. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata luar biasa ya di situ. Toleransi terbangun, dan puji Tuhan kita sama-sama di situ ya. Mereka tahu kita sebagai hamba Tuhan, tapi mereka tidak alergi. Kalau kita kunjungan ke rumahnya yang non Kristen, mereka yang ingatkan kita, kok nggak berdoa Pak, katanya. Ya, jadi saya melihat bahwa itulah kegerakan Roh Kudus ketika bekerja ya. Bangga melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Hari-hari ini kemarin itu kalau nggak salah di Sukabumi itu gereja, kalau nggak salah itu gereja pun udah lama berdiri tapi nggak boleh beribadah. Wah, luar biasa ya. Apalagi yang baru berdiri aja udah baru membangun udah dirobohkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang lama aja nggak diizinkan. Hari ini kalau kita bisa beribadah itu anugerah Tuhan. Amin. Ya kita nggak ditunggu orang di situ. Keluar kalian, nggak ada. Itu anugerah Tuhan. Makanya banyak orang Kristen udah kebebasan beribadah diberikan oleh Tuhan, aman di mana-mana, nggak mau. Mana? Cok, mending aku mancing katanya. Mancing pun cuma di paret belakang, dibelah-belahin 8 jam di situ nunggu. Jadi hari-hari ini biarlah kita jemaat-jemaat Tuhan di sini ditemukan orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata bahwa di akhir zaman sebelum Dia datang kembali, orang yang kudus akan tetap kudus, orang yang setia akan tetap setia, orang yang jahat akan semakin jahat. Oleh karena itu biarlah kita tetap menyala di dalam Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, menyala. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira itu aja, perkenalan aja 10 menit, lama kali. Iya. Oke, baik, saya minta tolong untuk ditampilkan PowerPoint-nya. Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Saya ditaruhkan untuk bagaimana supaya disampaikan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ternyata hanya pas pencurahan Roh Kudus saja itu diingatkan. Jadi bertahun-tahun seperti itu. Jadi kita menunggu pencurahan Roh Kudus lagi, tahun depan lagi. Lama kali nunggu seperti itu ya. Artinya bahwa kita harus pahami bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya kita harus rindukan supaya Roh Kudus memenuhi kita senantiasa. Amin. Next slide please. Ya, tantangan pengajaran Roh Kudus. Yang pertama di situ dikatakan bahwa orang hanya menekankan penggunaan bahasa roh sebagai sarana penyertaan oknum Roh Kudus. Jadi hanya ini hal-hal yang salah di dalam persepsi orang percaya. Jadi ketika orang hanya mengandalkan bahasa roh tetapi tidak mau memberitakan Injil, berbahasa roh tetapi tidak mau melayani, hanya berbahasa roh. Ya, saya banyak menjumpai hal-hal yang seperti ini. Dan saya berdoa supaya ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena ketika kita salah menggunakannya, maka kita sendiri akhirnya hanya menggunakan bahasa roh itu dengan pemikiran kita sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata bahwa
saya berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Ya, tetapi apa yang dia lakukan? Dia berbahasa roh, tetapi dia giat untuk memberitakan Injil. Jadi tidak hanya berbahasa roh. Artinya kita tidak pantang dengan berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa kita membangun diri kita. Bahasa roh yang kita ucapkan itu adalah bahasanya Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Saya pernah melakukan pelayanan waktu itu. Saya sebagai driver di gereja Tabga, pelayanan waktu itu bersama dengan kakak-kakak pendoa. Kami mendoakan orang yang kerasukan. Ketika kami masuk rumah yang kerasukan, ngamuk mau banting-banting barang, pintu udah dipukul, udah dibolong-bolong pintunya. Saudara keluarganya sudah nggak mampu lagi menahan, ngamuk dia. Akhirnya secara spontan kami berbahasa roh. Ketika kami berbahasa roh, dia teriak. Dia bilang bahasa apa itu? Dia bilang diam, diam, diam. Semakin dia bilang diam, kami semakin kencang berbahasa roh. Akhirnya kita tumpang tangan dalam nama Yesus sambil berbahasa roh, tumbang dia. Padahal yang kerasukan itu gede badannya. Ya kan? Tapi ketika kita berbahasa roh dan kita tumbang tangan, apa yang terjadi? Ditumbang. Akhirnya perlahan-lahan kita layani, tuntun terima Yesus. Disitulah dia nangis sama Roh Kudus. Saya berpikir, wow, luar biasa. Ternyata kuasa Roh Kudus ketika kita aktifkan di dalam hidup kita, ya kita nggak capek. Bayangkan orang kerasukan. Akhirnya diajak ngomong lagi. Mau apa kau, katanya. Opung ise, opung boru. Mau apa kau? Aku mau ke sana. Dibawa ke sana. Terus mana ke sana. Jadi sampai kita layani yang kerasukan ini. Karena apa? Kita tidak menggunakan kuasa Roh Kudus itu. Makanya jangan salah. Katakan jangan salah. Ya. Yang kedua, mengabaikan fungsi Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia itu butuh supaya kita komunikasi terus. Roh Kudus itu bukan benda mati yang setahun sekali baru kita datangi, kita lap-lap, terus udah bersih, udah kilat, udah tinggal. Terus nanti tahun depan baru datang lagi. Enggak. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang mau untuk kita ajak komunikasi, bangun hubungan senantiasa dengan Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa kehidupan manusia itu pasti penuh dengan tantangan ya. Ada masalah, ada cobaan. Ada di sini yang nggak punya masalah? Kalau hanya ada orang-orang yang tidak punya masalah, itu mereka itu punya klaster khusus. Mereka itu tinggalnya di Temiang. Itu asli nggak ada masalah. Tetapi kalau seandainya kita masih jolma biasa manusia, itu pasti ada masalah. Katakan kanan kiri, dari wajahmu pasti ada masalah. Ya pastilah. Kalau orang nggak ada masalah itu udah di mana tadi? Di Temiang. Ada rekan kita Pak Agus namanya. Pak Agus Kui itu emang spesialis di rumah duka ya. Jadi kita ini adalah orang-orang hidup, tentu ada masalah. Oleh karena itu ketika kita ada masalah, kita datang sharing, curhat sama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penghibur, dia adalah penolong. Amin. Yang ketiga, ritual tahunan. Itu tadi yang saya katakan. Roh Kudus, akhirnya kita salah. Roh Kudus itu ada ketika udah mau pencurahan Roh Kudus. Setelah Paskah, terus kebangkitan, setelah itu berdoa 10 hari 10 malam. Boleh berdoa, boleh. Tetapi sekali lagi, jangan sampai menjadi ritual. Kenapa pergerakan gereja dari abad pertama, rasul-rasul, akhirnya gereja itu mengalami yang namanya stagnasi. Kok makin hari di Eropa itu makin hari gak ada lagi gereja kosong. Dijual, jadikan restoran, bahkan ada yang jadikan masjid. Karena apa? Karena gereja mengalami kemerosotan kerohanian. Karena apa? Roh Kudus tidak diizinkan bekerja dengan maksimal. Nah, oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa jangan kita dulu, saya aja lah. Nah, nanti begitu saya ngomong kita, mungkin ada bapak ibu bilang, saya kan nggak ke bapak katanya kan. Artinya saya background dari gereja Protestan. Saya dari NTT.
Ya, tapi kita tidak pernah mengenal yang namanya hal-hal yang seperti ini. Jangankan Roh Kudus, baca Alkitab aja enggak. Kita punya Alkitab itu waktu malua, waktu CD. Itu pun dikasih, ya kan? Dikasih terus disimpan baru terus. Sampai merantau pun lupa bawa, nggak pernah kita bawa. Udah merantau, udah nggak bawa Alkitab, nggak pernah berdoa lagi. Sampai makan pun nggak pernah berdoa. Ya, saking kekristenan, kemerosotan kekristenan itu. Terus kita Kristen dari mana? Ya dari KTP. Kita Kristen dari mana? Ya dari opung. Dari keturunan berapa? Ada yang dari opungnya nomor 15, bapaknya 16, dianya 17, anaknya 18, cucunya 19. Ya, kekristenannya hanya dari keturunan. Akhirnya tertulis di KTP-nya agamanya ya karena agama keturunan. Tapi pengalaman dengan Roh Kudus tidak pernah ada. Nah, ini pun nggak boleh terjadi, ya. Nah, yang keempat, orang berkata bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Sekarang udah nggak lagi. Pak Niko terus berkata bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, mungkin bagi di antara kita mungkin ada ketika kita berbicara tentang Roh Kudus itu sesuatu yang asing. Saya sampaikan tadi bahwa saya ingat tahun 2001, 2002 kami sekumpulan itu orang-orang NTT semua. Kami ikut yang namanya teman-teman, jadi sistem lapak ya. Ada yang jaga satu minimarket itu satu kawasan. Jadi disitulah kami. Di situ parkirnya, di situ keamanannya. Ya, semuanya. Jadi suatu ketika saya ikut acara acara kul. Sebenarnya ikutnya karena di situ diundang, katanya ada makan-makan. Ya udah kita ikut makan-makan. Akhirnya kan mereka beribadah seperti ini. Loh, itu kan sesuatu yang asing bagi kita, nggak pernah kita seperti itulah, ya. Akhirnya yaudah, saya bilang ya ikut aja. Ada teman saya Katolik, orang dari perbatasan Timur juga, sama-sama kami. Akhirnya kita ikut. Hari Minggunya diajak kami untuk ibadah di Tiban. Terus waktu ibadah Minggu seperti itu, yang membawa kami ini waktu altar call disuruh maju. Gak enak kalau kita nggak mau di situ kita ini. Saya nggak mau, nggak enak juga kan. Ya udah maju. Terus didoain lah. Ada yang di depan saya tumbang. Saya bilang, Tuhan, saya nggak berdoa gitu. Saya nggak mau tumbang. Saya buka mata. Ya saya memang nggak jatuh. Tapi minggu depan datang lagi. Yuh, artinya kan tidak terbiasa dengan ibadah seperti itu. Tetapi datang lagi. Akhirnya suatu saat saya dijamah oleh Roh Kudus. Artinya dari situ kan kita melihat tulisan bawahnya, Roh Kudus itu dinamis, dia itu hidup dan terus bergerak. Untuk apa? Memperlengkapi gerejanya. Siapa gereja Tuhan di sini? Siapa gerejanya? Yaitu saudara dan saya. Amin. Artinya bahwa Roh Kudus ini sangat penting. Katakan sangat penting. Makan siang penting nggak? Penting. Kalau nggak makan siang, gemetaran, ditahan-tahan terus, gemetaran. Orang kira penuh Roh Kudus, ternyata lapar udah nggak makan 2 hari. Artinya makan kita pun penting, lebih penting lagi Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus sama kami aja. Nggak boleh naik ke surga. Apalagi ketika Tuhan Yesus bilang anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan dia akan mati dan disalibkan dan mati dan dikuburkan. Petrus bilang nggak boleh. Tuhan Yesus bilang, hei iblis kau, ya iblis, kau coba-coba nyahlah kau iblis, kau coba-coba menghalangi karya Allah. Kalau seandainya Yesus ikutin apa yang dibilang Petrus, padahal iblis sedang menyamar, dan Yesus tidak disalibkan, maka kita adalah orang-orang yang dibinasakan. Hari ini tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Amin. Nah, oleh karena itu Yesus harus naik ke surga supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Jadi ini adalah sangat penting. Next slide.
Ya, Yesus berbicara tentang Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 16. Kita baca sama-sama 1 2 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebelahnya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa aku akan pergi, tetapi percayalah bahwa kamu tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan diberikan untuk apa? Menyertai hidupmu, menyertai engkau kapan? Berapa lama? Selama-lamanya. Hari-hari ini mari kita harus peka dengan keberadaan Roh Kudus. Ya, di dalam Tesalonika dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh yang namanya sibolis atau iblis. Tetapi masih ada yang menahannya. Roh Kudus masih ada di tengah-tengah kita. Amin. Untuk menuntun, untuk mengajari, untuk memberkati, untuk menghibur, dan untuk menolong kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong. Tapi sayang Bapak Ibu, sayang sekali karena ternyata gereja juga menghujat Dia. Ya, suatu ketika memang kita bukan orang, dulu sebelum dijamu oleh Tuhan, kita bukan orang yang suka beribadah, bukan orang yang suka ke gereja, bukan orang yang suka baca Alkitab. Akhirnya suatu ketika kita lagi seperti itu, gak tahu kenapa orang-orang itu membicarakan tentang gereja Pentakosta. Akhirnya mereka menirukan orang berbahasa roh. Tetapi ketika mereka menirukan orang berbahasa roh, itu bukan mereka berbahasa roh, tetapi kesannya itu adalah menghujat, mengejek orang-orang yang sedang berbahasa roh. Saya dalam hati, ya saya nggak ikut-ikut. Dalam hati ya, saya tidak berbicara, tapi saya dalam hati, Tuhan, saya nggak ikut-ikut lah. Ya saya memang nggak paham itu, tapi saya pun nggak mau menghujat seperti itu. Jadi saya menjaga hati saya, memang kita tidak sempurna, tetapi kita tidak mau jangan sampai kita menghujat. Nah, apalagi gereja-gereja yang aliran Injili atau aliran Protestan mungkin tidak terbiasa dengan yang namanya berbahasa roh atau ibadah yang seperti Pentakosta atau karismatik. Ya biarkan saja, toh itu ada di Alkitab, itu firman Tuhan. Kenapa kita harus menjadi hakim untuk menghakimi teman-teman atau gereja A atau gereja B? Biarin saja, Tuhan mau berurusan dengan kita secara pribadi. Amin. Dunia menghujat Dia. Di situ dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi dikatakan apa? Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Amin. Pegang dadanya, katakan, di dalam aku ada Roh Kudus. Ya. Dalam Timotius, dalam Yohanes juga dikatakan bahwa 1 Yohanes dikatakan roh yang ada di dalammu itu apa? Lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Ketika kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ya. Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada kuasa di dalammu. Amin. Engkau bisa mengusir setan demi nama Yesus. Engkau bisa mendoakan orang dan orang disembuhkan. Karena apa? Sekali lagi ada Roh Allah di dalammu. Amin. Roh Allah di dalammu. Tetapi kebanyakan orang Kristen, ketika Roh Kudus ada di dalam dia lewatin kuburan, apa yang dibilang? Permisi, jangan ganggu ya. Suatu ketika terakhir sebelum tahun 2004, saya melayani di Pulau Bintan kurang lebih 3 tahun. Dan kami melayani di satu tempat jauh memang dari Tanjung Uban. Begitu melayani, ada satu orang sudah melayani, tapi di Batam waktu itu ada datang. Dia tahu itu kuburan.
ngomong dia, permisi. Aku bilang, Pak, Bapak kok lucu? Apa Pak? Ya permisilah. Ya ini yang salah. Kenapa? Sesuatu yang diwariskan dari dulu, entah siapa yang ngajarin nggak tahu. Ya, akhirnya orang sudahlah. Kalau ngomong itu nanti panjang lagi. Kenapa? Ini salah Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Akhirnya disinilah ketika kita permisi di kuburan, akhirnya setan tertawa. Ini nih yang rajin ibadah nih katanya. Saya melayani pelayanan jemaat. Kita jam 1 tengah malam kita makamkan orang. Dulu ada yang menentang, ngapain macam gak ada aja hari esok. Ya itu lagu. Mungkin nah itu lagu Ebit Giade. Ini bayi maaf kata lahir mati dalam kandungan. Ya tidak bisa juga dibiarkan lama-lama. Akhirnya kesepakatan keluarga, ya kalau bisa dimakamkan. Ya kita makamkan. Hubungi orang kubur di Temiang, ya udah kita bawa makamkan. Nggak perlu kalau kita mau permisi berapa ribu orang yang ada di Temiang kuburan itu kita mau permisi. Blok A, terus ke blok B, blok C. Sampai pagi pun belum selesai permisi. Ya. Oleh karena itu, mari tanamkan Roh Kudus ada di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Luar biasa. Ya, next slide. Roh Kudus dijanjikan. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 49 kita baca 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di ayat Lukas 24 ayat 49 itu bahkan dikatakan engkau mengenakan yang namanya kuasa dari tempat maha tinggi. Jadi kuasa yang ada di dalam Tuhan, Roh Kudus itu diberikan dengan limpahnya, dikasih dengan luar biasa. Tapi sayang, kuasa yang diberikan kepada kita tak terbatas. Tapi banyak orang antri di Barelang. Ngapain? Buang diri. Padahal bukan orang perenang. Tapi ya itulah fakta yang terjadi hari-hari ini. Sedih kalau ada orang-orang percaya yang katanya ada Roh Kudus, tetapi penyelesaian masalahnya diserahkan kepada Barelang. Ini tidak boleh terjadi. Katakan kanan kiri, ini tidak boleh terjadi. Haleluya. Ya. Tadi dikatakan di Yohanes, Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Di Lukas, Tuhan Yesus juga berbicara tentang bagaimana Roh Kudus itu dijanjikan, bahwa dia akan naik dan dia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid atau kepada orang percaya. Artinya Yesus berbicara sesuatu yang belum terjadi. Ketika Roh Kudus dijanjikan, itu pun belum terjadi. Murid-murid pun kebingungan. Mereka pikir ketika Yesus akan terangkat ke sorga, mereka udah selesailah. Jangankan itu, Yesus masih ditangkap aja, udah tinggal, mereka udah kocar-kacir. Siapa yang nyangkal itu? Petrus. Baru ditangkap, belum disalib, belum mati, belum naik ke surga. Artinya baru ditinggal sebentar, udah balik. Setelah Yesus dikuburkan, mereka udah balik. Petrus kemarin kan udah kapal perahunya kan mungkin udah dijual atau udah dipinjamkan ke saudaranya. Balik dia, kembalikan perahuku. Loh, kau bukannya ikut Yesus? Iya, Yesus udah mati, udah dikuburkan, nggak tahu kau Yesus disalib. Ya kalau udah selesai berarti kontrak kami 3,5 tahun aja sama Yesus. Jadi mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu bukan seperti di PT. Ada kontrak-kontraknya. Nah, ada kontraknya, nanti setelah ini udah selesai. Atau aku lagi masalah, aku harus berhenti melayani. Nggak boleh. Ini tidak boleh. Jangan kita samakan apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan dengan pemikiran kita atau mood kita di hati kita. Jangan. Atau mau ibadah,
Wah, bunyi petir. Di mana tuh bang? Coba lihat dulu petir itu. Dilihat di Google. Oh, di Amerika ini petirnya ini. Oh, ya udahlah, nggak usah kita gereja. Perang di Iran, kita yang ketakutan. Aku takut nanti rudal nyasar. Aduh, ini nggak boleh terjadi. Amin. Mau hujan lebat, mau petir, kenapa rupanya? Iya Pak, banyak anti petir di badanku, banyak emas, banyak di badanku ini pen semua. Kalau aku jalan hujan-hujan nanti kena sambar aku. Apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi padamu. Tetapi ketika engkau berjalan mengikuti Yesus, semakin lama semakin kuat engkau melangkah. Amin. Engkau tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi depan kita. Karena apa? Roh Kudus penolong diberikan untuk menuntun kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus dijanjikan. Next slide. Roh Kudus dicurahkan. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus sudah berbicara tentang Roh Kudus, dan dia juga berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Dan tiba harinya Roh Kudus itu dicurahkan. Wow, luar biasa. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau berbicara begini. Kalau tanpa Roh Kudus dicurahkan, tidak ada gereja, tidak ada orang percaya, tidak ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan, tidak ada gereja di mana-mana. Kalau seandainya tidak ada gereja, maka yang terjadi di situ adalah kekacauan, kejahatan, dosa yang menguasai. Loh, kalau seandainya Bapak bilang begitu, kenapa di Indonesia banyak gereja tetapi masih banyak korupsi? Ya kan? Masih banyak orang susah, masih banyak orang bunuh diri, masih banyak diskotik, masih banyak dunia malam, masih banyak orang tipu sana, tipu sini. Ya, saya mau bilang ada gereja untuk berdoa saja seperti itu. Apalagi sudah tidak ada. Kalau seandainya tidak ada orang benar, Bapak Ibu mau tahu? Itulah contohnya Sodom dan Gomora. Kalau tidak ada orang benar berdoa, kalau tidak ada gereja yang berdoa, jadi apa bangsa ini? Kalau tidak ada orang benar berdoa, tidak akan ada keamanan di kota ini. Kita akan diliputi oleh yang namanya ketakutan. Kalau tidak ada gereja berdoa, tidak mungkin kota ini maju. Tidak mungkin ekonomi ini maju, tidak mungkin saudara bekerja atau berusaha dan engkau sukses. Tidak akan mungkin. Karena apa? Apapun yang terjadi dengan sebuah kota dan keadaan, tanya kepada gereja. Gereja ngapain? Kalau gereja berdoa, gereja memuji menyembah Tuhan, gereja dekat dengan Tuhan, maka akan berdampak kepada hal-hal jasmani. Amin. Haleluya. Next slide. Cepat. Siang ini. Udah jam 12, soalnya udah kejam ini masalahnya. Bukan kejam orangnya, kejam matanya. Lama kali. Ya, inilah pesan di MDPJ bulan Juni kemarin. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi gerejanya atau kita untuk memberitakan kabar baik. Amin. Ya, jadi setiap ini ya yang saya hanya cuplik supaya kita tahu bahwa Pak Niko juga menyampaikan terus tentang Roh Kudus. Next slide. Ya, ini juga akan dikatakan ada langkah praktis untuk gereja lokal, mengkhotbahkan dan mengajarkan pentingnya hubungan antara doa dengan baptisan Roh Kudus. Artinya Pak Niko pun sudah mendapatkan bahwa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh tapi kan udah lewat pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu udah lewat. Tetapi Roh Kudus mau terus menuntun, mau terus memenuhi kita. Setiap kapan, setiap saat, setiap waktu, setiap pagi, setiap malam. Kemarin waktu perang antara Iran dan Israel, semua pengamat, semua orang pintar tiba-tiba sampaikan ini, sampaikan itu. Akhirnya banyak orang ketakutan. Kenapa? Mereka takut nanti perang dunia ketiga ini segala macam nanti akan terjadi apa segala. Orang nggak takut apa? Takut kelaparan aja.
Karena tiba-tiba nanti katanya akan ada resesi, kelaparan di mana-mana. Jadi orang nggak takut perang, orang nggak takut nuklir, orang nggak takut rudal, tapi takut nggak makan. Orang takut nggak makan. Tapi apapun itu, firman Tuhan harus tergenapi. Itu akan terjadi. Tetapi saya berdoa, biarlah kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus, supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, dikatakan kita terangkat bersama-sama. Ya, amin. Tidak boleh ada yang tinggal. Kecuali mungkin kita sama seperti istri Lot. Masa rumah baru beli, belum didoain, katanya udah terangkat. Kayak mana, ya kan? Mobil baru beli, ya kan? Belum digas ke barelang, ya kan? Tuhan, aku nggak mau lah, naik mobil dulu lah aku. Ya berarti Anda tertinggal. Jadi biarlah kita fokusnya jangan ke hal-hal dunia. Oh berarti aku ke gereja jalan kaki aja Pak? Jangan juga. Jangan ekstrim kali. Loh saudara tinggalnya di Sengkuang atau di Bengkong, jalan kaki sampai sini, di sini jam 10 ibadah. Saudara dari sana jam 9, sampai sana ya jas yang saudara pakai udah basah. Ya terus sampai sini Pak Gembala minta tolong saya diantar ke UGD. Kenapa? Saya udah sesak napas. Jadi jangan cari masalah hal-hal yang dibuat-buat. Nah, katakan kanan kiri, nggak kau kan? Ya, oh ya. Jadi biarlah kita mengerti isi hati Tuhan atau kehendak Tuhan. Kalau itulah rumus di dalam mengikut Tuhan. Yang penting kita menjadi pelaku firman. Apa yang Yesus sampaikan tentang Roh Kudus, itu betul-betul kita sebagai penolong, ya benar-benar diberikan kepada kita. Ya, tapi Pak, ateis kan nggak percaya katanya. Ateis nggak percaya, masa sih? Coba dia sakit perut sesakit-sakitnya, atau sakit gigi, pasti manggil oh my God. Ateis yang katanya nggak percaya Tuhan, tetapi begitu kaget, oh my God. Loh, kamu membohongi dirimu sendiri. Ya kita manusia ini lemah. Jadi kadang-kadang ketika kita manusia enggak kita. Manusia umumnya gini. Ketika dia pintar sedikit, oh dia udah mulai. Oh Tuhan itu berarti bisa dicerna dengan pikiran. Atau ketika punya uang sedikit aja, belum banyak. Udah mulai. Nah, kan? Udah mulai. Mana adanya Tuhan. Ya, udahlah kita nggak usah berdebat akan hal itu. Tetapi ateis pun ketika dia kaget, panggilannya apa? Oh my God. Saya berdoa supaya kita, orang-orang yang sudah dipilih ini, kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Biarlah api Roh Kudus terus menyala di dalam kita. Amin. Katakan menyala. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Next slide. Ya. Yang Tuhan pikirkan bagaimana ketika dia naik ke surga supaya umat Tuhan tetap kuat dan bertahan. Hari ini tadi saya sudah sampaikan, gereja di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, jangan gitu, di Medan pun, atau pokoknya di Indonesia aja dulu, jangan di luar negeri. Itu penutupan gereja di mana-mana, persekusi terjadi di mana-mana, ya, bom gereja di mana-mana, terjadi penutupan gereja di mana-mana. Tetapi pertanyaan saya, apakah tiba-tiba gereja itu tutup dan tidak ada lagi orang ibadah? Enggak. Silakan tutup. Apalagi di daerah Aceh yang beberapa tahun lalu sampai dibakar gerejanya. Akhirnya dibangun lagi, megah lagi gerejanya. Artinya begini, bahwa manusia boleh membuat undang-undang untuk menghalangi gereja, untuk menghalangi orang beribadah. Tetapi itu tidak akan bisa menghentikan, karena itu udah mandat daripada Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Bahwa di atas batu karang Tuhan akan mendirikan gerejanya. Artinya keberadaan kita ini adalah disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Ya, di sini yang Tuhan pikirkan bagi gereja atau bagi kita adalah supaya kita menerima kuasa, supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya kita memberitakan Injil, pengampunan dosa, tentang keselamatan yang kekal, melakukan mujizat dituntun oleh Roh Kudus. Semua orang percaya dan bertobat. Jauh lebih penting Roh Kudus dicurahkan. Tapi yang murid-murid pikirkan adalah, aduh Roh Kudus ribet, Yesus gak usah naik lagi ke surga, Yesus sama kita aja, ya, Yesus sama kita aja, gak usah tinggalkan kami.
Tidak perlu Yesus ke sorga. Terus bersama dengan murid-murid. Biarlah mereka terus jadi pengikut. Yesus melakukan mujizat di mana-mana, mereka cuma ikut. Lapar. Oke, siapa ada roti? Oh ya, roti buah mana roti buah? Anak kecil bawa roti. Ini roti buah itu dari rotinya anak kecil itu. Jadi roti buah. Ayo doa, ayo bagi-bagi, makan sampai butong, sampai kenyang. Udah kenyang, palas lagi. Artinya murid-murid terbiasa kemana-mana Yesus depan. Berurusan dengan ahli Taurat orang Farisi, ada Yesus. Ya kita aman. Ternyata banyak juga orang Kristen maunya kayak gini. Pak, aku maunya duduk paling belakang aja. Enggak nyindir. Tapi begini. Maunya aku nggak usah repot-repot. Nggak usah lah melayani lah, apalah inilah itu. Nggak usah. Pokoknya aku suka hatiku lah. Jangan. Kita harus berkarya untuk Kristus. Amin. Melayani, berkarya di dalam pekerjaan Tuhan itu sama dengan investasi. Saya mau sampaikan begini, bahwa ada yang tahu no mention? Kalau saya andainya dong halak kita di son dan toho no mention terlalu. Karena apa? No mention itu orang Jerman. Tahun 1862 datang dia ke Tanah Batak untuk memberitakan Injil di sana. Hampir dimakan sama upung-upung kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai, mujizat terjadi. Akhirnya istrinya Tobingnya dibaptis sama Nomensen. Dan akhirnya Nomensen hidup 52 tahun di Tapanuli, di Tanah Batak. Akhirnya dia ngomong begini, jangan bawa mayatku ke Jerman, gak penting, bumbung ongkos. Jadi kubur aja di Tanah Batak ini. Biarlah mengingatkan kepada halak kita di Portibioan, di seluruh dunia maksudnya. Orang Batak di seluruh dunia, bahwa kalau tidak ada pemberitaan Injil di Tapanuli, maka tidak ada orang percaya juga di sana. Saya sempat merenung begini, kenapa sih Nomensen datang ke Tanah Batak? Kan lebih duluan Acehnya didapat. Kenapa nggak di Aceh? Kenapa nggak di Padang? Kenapa nggak di Sumatera Selatan, di Palembang? Kenapa nggak ke Bengkulu atau ke Jakarta? Kenapa nggak ke Jakarta? Atau kemana lah? Tapi kenapa ke Tanah Batak? Berarti spesial. Hari ini kita diselamatkan karena ada orang-orang yang sudah memberitakan Injil. Amin. Terus mau nggak orang lain juga diselamatkan? Katakan kanan kiri, engkau harus memberitakan Injil juga kepada orang lain. Amin. Engkau juga harus mengajak orang lain. Iya Pak, tapi kalau aku ajak tetanggaku, baru mau datang, udah direpeti aku. Ya kalau datang itu bawalah lapet. Gak mungkin direpeti terus kan? Bawalah jeruk, satu aja. Gak apa-apa, artinya bangun hubungan supaya orang gak alergi sama kita. Ngapain si Rominta itu datang? Enggak, ada bawa ini, ada bawa ombus-ombus, pasti senang dia. Ada bawa roti, pasti senang dia. Tapi kalau kita datang, putar, gak gereja kau, mati kau, neraka kau. Ya kalau kita seperti ini, orang pun gak mau dekat dengan kita. Tapi kita berdoa, kita datang dengan kasih. Wah, minggu depan penuh gereja ini. Haleluya, luar biasa ya. Siap. Ya, next slide. Ya, kita perlu Roh Kudus. Gereja perlu Roh Kudus. Amin. Cepat saja. Roh Kudus itu menghibur kita. Tadi. Jangan mundur. Kita mau habis ini. Ya. Roh Kudus itu menghibur kita. Kalau ada yang pernah menghadapi masalah, begitu nangis, udah bukan cuma air mata, air ingus juga udah ini. Bahkan pokoknya udah masamburetan lah, udah kacau balau lah ininya, masalah ini ya kan. Udah ngomong pun nggak bisa. Saya yakin kita pernah ngalamin ini. Tapi percaya nggak bahwa di situ Roh Kudus datang untuk menghibur kita? Saya mau sampaikan bahwa masalah yang dihadapi itu nggak enak, tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang menghibur kita. Amin. Next slide. Menuntun kita. Ya, kita ini jalannya tanpa arah dan tujuan. Tapi ketika ada Roh Kudus menuntun membimbing kita, kita mungkin merasa bahwa ini kebetulannya. Tidak ada yang pernah kebetulan. Ya, banyak sekali kesaksian kalau saya mau sampaikan.
tentang bagaimana penyertaan Roh Kudus. Next slide. Memberi kuasa dan keberanian ilahi menjadikan kita saksinya memberitakan Injil. Ada satu keluarga yang kita layani di Balai Kolam di Ruli. Kita masuk dari satu keluarga dan akhirnya tiba-tiba terjadi ibadah rumah-rumah. Begitu sekali ibadah 40 orang. Padahal di Ruli yang sempit itu. Akhirnya satu keluarga dia marahin istrinya pulang ibadah, dikunci pintu, tidur di luar tuh. Kenapa nggak bawa kasur, tidur aja di tempat kalian ibadah itu. Sampai seperti itu. Begitu istrinya kesaksian, nangis-nangis, bilang kita doain bapak ya, biarlah. Akhirnya dia minta izin sama suaminya, boleh nggak doa di rumah? Oke, kalian doa, saya nggak mau. Pokoknya begitu selesai doa, kasih tahu baru saya pulang. Oke, kita doain. Dan suatu ketika tiba-tiba dia lagi mabuk, mata kirinya itu buta, asli nggak melihat, dia udah ketakutan. Akhirnya harus dioperasi. Dan karena ketakutan, darah tinggi kan, stres, nggak bisa tidur. Kenapa tiba-tiba saya buta? Akhirnya Roh Kudus jamah hatinya, dia bilang sama istrinya, panggil Pak Pendeta, bisa nggak doain saya? Oke, saya ingat waktu itu kami datang hari Selasa malam, bilang Pak, kita doakan ya, doain, buka hati, terima Yesus, dan besok pagi ke Elizabeth Batam Kota operasi jam 2 udah boleh pulang, tunggu beberapa hari buka, wah udah terang matanya, sampai akhirnya begitu terang, panggil Pak Pendeta, kita ucapan syukur dulu di rumah ini. Di rumah Pendeta, tiap minggu boleh doa di rumah saya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau teman-teman gak ada, tiap minggu pun boleh. Di rumah ini terbuka. Saya berpikir kalau tidak ada Roh Kudus untuk menjamah hati orang, gak akan mungkin terjadi ini. Amin. Harus peka akan kehadiran Roh Kudus. Terus next, menyadarkan orang untuk bertobat. Tadi udah kita saksikan. Tiba-tiba ada orang jahat yang mau datang kepada Tuhan. Jangankan dulu orang jahat, kita katakan, bilang aku. Kalau nggak ada Roh Kudus menjamah, apa bisa kita duduk di sini? Nehi. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, nggak ada. Semua ini kita dipilih. Amin. Kita, kecenderungan daging kita ini adalah mengikuti dunia ini. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, itu anugerah. Amin. Next slide. Mengajar, Roh Kudus mengajar kita. Next slide. Berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26 kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Next slide. Menguatkan kita, memberikan kekuatan pada masa kelemahan. Next slide. Habis. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Wow, dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta. Kita akan berdoa dan kita nyanyikan satu lagu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami. Kami perlu Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita kembali. Biarlah api Roh Kudus membakar roh yang ada dalam kita, supaya kita bergairah, bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Yes Lord, kami siapkan hati kami untuk Engkau penuhi dengan Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Katakan, ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati kita. Ku buka
Saat ini Tuhan, penuhi umat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa tuntunan Roh Kudus kami akan kehilangan arah dan tujuan hidup kami. Firman mengingatkan kami pagi hari ini betapa kami haus dan lapar akan Roh Kudus. Betapa kami memerlukan Roh Kudus untuk menghibur, untuk menuntun, untuk menguatkan kami, mengajari kami. Bahkan Tuhan memberikan kami keberanian ilahi untuk melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka hati untuk Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, ku berdoa, Roh Kudus penuhi umat-Mu. Satu persatu ya Tuhan, penuhi umat-Mu. Penuhi kami semua ya Tuhan. Supaya benar-benar Roh Kudus kami aktifkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah Roh Allah yang hidup memenuhi engkau dan menuntun hidupmu, sehingga engkau keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dan berpisah. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun dan menyertai umat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka supaya mereka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah bagi kita semua berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semua yang percaya. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin.